Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa mendengar tatkala Allah memanggil hambanya di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah panggil orang-orang yang beriman. Maka panggilan ini dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Tapi kenapa hari ini banyak dengan panggilan iman yang telah Allah panggil? Bahkan sudah kurang lebih 90 kali Allah memanggil dalam Al-Quran. Seolah-olah masih banyak manusia yang tuli, masih banyak manusia yang tak mendengarkan. Padahal Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dirinya telah beriman. Maka Allah memanggil kita begitu banyak. Maka termasuk di hari Jumat ini Allah juga memanggil dengan panggilan yang khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah datang perintah untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bergegaslah mengingat Allah, tinggalkan segala macam jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Tetapi hari ini banyak yang terbalik. Tatkala bos, atasan yang memanggil, semua akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Tapi kenapa panggilan Allah, Allah yang memanggil? Maka inilah yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Banyak orang yang lebih mendahulukan panggilan manusia daripada panggilan Allah sebagai Tuhannya. Maka apakah hari ini Tuhan kita adalah Allah, atau bahkan Tuhan kita adalah manusia, yang kita habis-habisan untuk manusia tapi tak pernah habis-habisan untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang menjadi landasan pembahasan kita pada khutbah Jumat kali ini. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhususkan sebuah surah yang beliau sering kali baca di setiap rakaat kedua di saat beliau salat subuh secara berjamaah. Maka beliau senantiasa membaca surah Al-Insan, yang mana dalam surah ini dimulai dengan tahapan penciptaan manusia. Maka kita penting mengingat kembali bagaimana sebelum kita dihadirkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Insan tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di ayat yang pertama dari surah Al-Insan, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa kata Allah ketika itu? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu mereka belum dikenal, mereka belum disebut apa-apa. Maka hari ini di antara kita yang hadir ada yang berusia 60 tahun. Maka 62 tahun yang lalu berarti kita belum disebut apa-apa. Di antara kita yang berumur 50 tahun hari ini, 52 tahun sebelumnya kita belum ada. Di antara kita yang berusia 30 tahun, 32 tahun sebelumnya kita tidak ada di mana-mana. Maka kenapa Allah sebutkan ini? Agar kita sadar bahwa kehadiran kita di dunia ini ada karena Allah Ta'ala. Maka tatkala kita belum ada, maka Allah ingatkan kepada kita, tidakkah engkau ingat masa yang Allah hadirkan kepada kita sehingga kita ada di dunia ini? Maka setelah itu apa yang Allah firmankan kepada kita? Inna khalaqanal insana min nutfah. Sesungguhnya penciptaan manusia itu, penciptaan insan itu dimulai dari setetes air mani yang hina, dari nutfah. Maka hari ini kita yang lahir ke atas dunia tidak ada diciptakan dari berbagai jenis yang berbeda, tetapi kita semua sama, terlahir dari air mani yang hina. Maka hari ini kalau ada kita yang sombong, maka tak patut kita sombong, karena sesungguhnya kita lahir dalam bentuk air mani yang sama-sama hina. Maka Allah sebutkan
Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Maka dalam kalimat tersebut Allah sampaikan dalam bentuk air mani yang bercampur. Maka setelah itu nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Barulah Allah sempurnakan penciptaan kita. Adanya pendengaran, adanya penglihatan, sehingga hari ini kita dapat melihat, kita dapat mendengar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala telah Allah hadirkan kita dengan segala bentuk kesempurnaan tersebut, maka Allah selanjutnya memfirmankan, Inna hadainahu sabil. Maka tatkala telah berlalu waktunya tersebut, maka apa yang Allah sampaikan, imma syakira wa imma kafura. Di antara mereka itu Allah uji. Dengan ujian apa yang Allah ujikan kepada kita hari ini? Ada dalam bentuk ujian kesulitan. Tapi bukan hanya kesulitan, ada pula ujian kebahagiaan. Kenapa dengan ujian kebahagiaan Allah juga menguji kita? Karena kita perlu sadar, semua yang datang kepada kita hari ini adalah bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Keburukan yang datang ujian dari Allah. Kebahagiaan yang datang juga ujian dari Allah. Maka apa saja yang menghampiri kita hari ini, maka itu semua ujian dari Allah Ta'ala. Hari ini banyak di antara kita yang begitu sibuk dengan dunia, sibuk mengejar ini, mengejar itu, padahal akan kita tinggalkan juga, maka itu ujian dari Allah. Begitu banyak orang-orang yang begitu sibuk dunia tapi lupa akan akhiratnya. Tetapi kita lihat banyak di antara kita yang hidup sederhana, hidup apa adanya, tapi dia tahu bahwa ada kehidupan akhirat yang akan dia capai sesungguhnya setelah ini. Maka dia manfaatkan waktunya untuk tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini, apa saja nikmat yang sampai kepada kita itu sesungguhnya adalah segala ujian yang Allah datangkan kepada kita. Maka dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, orang mukmin mereka itu ketika di dunia mereka bagaikan di dalam penjara. Kenapa orang mukmin itu bagaikan dalam penjara ketika di dunia? Karena banyak larangan-larangan yang tak boleh dia lakukan. Banyak perintah-perintah yang mesti dia kerjakan. Maka seolah-olah dunia ini adalah penjara bagi kita. Tetapi ketika kita berhasil melewati tahapan demi tahapan, ketika kita berhasil melewati tahapan kehidupan kita, maka Allah akan berikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi bagi orang-orang kafir, mereka sudah Allah siapkan di dunia ini surga yang begitu indah. Maka silahkan kita lihat orang-orang kafir, mereka dipenuhi dengan segala kekayaan, mereka dipenuhi dengan segala apa yang mereka inginkan didapatkan oleh mereka. Mereka bisa mencapai apa saja yang mereka inginkan. Kenapa demikian? Karena telah ditegaskan oleh Rasulullah, Allah telah jadikan dunia bagi orang kafir adalah surga. Tetapi ketika di akhirat, mereka tak sadar bahwasanya tak ada yang akan mereka bahagiakan nanti ketika sudah sampai di kehidupan yang sebenarnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hari ini kembali kita sadarkan diri kita bahwa kehadiran kita sebenarnya dulu tidaklah siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kita tidak dikenal sebelum kita lahir. Tidak kenal siapa kita, tidak kenal siapa ibu kita, tidak kenal siapa bapak kita. Tetapi kenapa bisa hari ini kenal? Maka Allah lah yang memberikan karunia itu kepada kita. Maka di antara kita ada yang mendapat jabatan yang tinggi. Di antara kita banyak yang Allah karunia rezeki yang begitu banyak. Di antara kita ada yang Allah cukupkan segala apa yang kita inginkan. Maka hari ini kita perlu sadar semua itu datang dari Allah Ta'ala. Maka hari ini tatkala kita diuji oleh Allah dengan segala kebahagiaan tersebut, maka kembalikan bahwasanya semua itu berkat dari Allah Ta'ala. Maka kita ingat, bahkan kalau di beberapa tempat, bahkan kalau saudara-saudara kita di Mesir, itu mereka seringkali menuliskan di rumah mereka, menuliskan di kendaraan-kendaraan mereka, mereka tuliskan, hadza min fadli rabbi.
Ini adalah karunia Allah kepadaku. Maka kita sadar ketika ada pekerjaan yang dapat oleh kita hari ini, maka ini karunia Allah. Ketika kita dapat kendaraan hari ini, maka kendaraan itu karunia Allah. Ketika kita mendapat harta, maka harta itu karunia Allah. Kita punya anak yang kita bahagiakan, maka itu berarti karunia Allah kepada kita. Maka karunia Allah gunakan di jalan yang baik, gunakan di jalan yang benar, karena sesungguhnya semua karunia itu menjadi ujian bagi kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya Allah tidak butuh kedatangan kita di setiap hari Jumat. Bahkan Allah tidak butuh kedatangan kita di rumah-rumah Allah. Tetapi siapa yang butuh? Kitalah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah, maka dengan siapa kita akan hidup? Kalaulah tidak dengan Allah, maka dengan siapa kita bermohon? Maka hari ini kita perlu sadarkan kembali, Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan doa-doa kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini sadarkan kembali diri kita. Hilangkan sifat-sifat hewani kita. Hilangkan sifat-sifat angkuh kita. Hilangkan sifat-sifat sombong yang mungkin pernah melekat di diri kita. Karena sesungguhnya kita hanyalah hamba Allah yang lemah. Hanyalah hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Maka kita kembalikan bahwasanya kita begitu butuh dengan Allah Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita manfaatkan waktu demi waktu kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah, dengan tingkatkan ibadah kita dari hari ke hari. Karena kita tahu kehidupan kita ini singkat, kehidupan kita ini sebentar, tak ada kita yang hidup lama. Sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi selamanya hanya kehidupan akhirat yang akan kita nantinya. Sesuai dengan apa yang kita raih hari ini, maka itulah yang akan kita peroleh, yang akan kita panen di akhirat nantinya. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah telah begitu menegaskan wal asr, demi masa kata Allah, demi waktu yang Allah ciptakan untuk kita hari ini. Maka waktu, masa yang menjadi modal hidup kita hari ini, Allah telah bersumpah dengan hal tersebut. Apa yang Allah sampaikan? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya pada dasarnya seluruh manusia itu rugi. Tetapi Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang ditampakkan imannya itu dengan amal-amal yang saleh. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Maka sungguh pilihan hidup kita tidaklah banyak. Karena pilihan hidup kita hanya dua, ingin jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Jalan yang lurus yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, atau malah kita memilih jalan yang bengkok yang menyebabkan kita tersesat, yang menyebabkan kita jatuh ke dalam kerak-kerak api neraka. Na'udzubillah. Maka hari ini silahkan luruskan kembali pilihan hidup kita. Jangan sampai kita mengambil jalan yang salah. Jangankah sampai kita mengambil pilihan yang salah. Karena kita telah meminta kepada Allah di setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka bermohon kita kepada Allah, semoga dengan waktu dan waktu yang senantiasa kita lalui ini menjadi waktu-waktu terbaik kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari segala maksiat dan dosa kepada Allah. Karena kita berharap kebahagiaan di dunia dan kita berharap kebahagiaan di akhirat selama-lamanya.